Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita berdoa dulu dengan baca suratul Fatihah, khususnya kepada keluarga kita yang dalam kondisi sedang sakit, yang ditimpa musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya, disehatkan kembali. Begitu juga kita semua mudah-mudahan selalu dipaparing rizki kesehatan, sehingga kita bisa kuat beribadah liridho ilahi ta'ala wa khususon bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan lagi rutinan dan monggo kita ini harus sambil anggraito hal-hal yang belum paham, yang belum pas dengan ketentuan hukum, dengan ketentuan agama, monggo kita sami-sami saling belajar. Jadi niat kita itu belajar, karena saya yakin kalau niatnya belajar itu man salaka thoriqon ilal ilmi sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Man salaka thoriqon ilal ilmi, niatkan gitu, man salaka thoriqon ilal sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Sing sinten mawon sing karepe nang dunya niki hidupnya ini digunakan untuk nuntut ilmu, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, maka orang itu akan diberikan kemudahan untuk menggapai kebahagiaan. Makanya kan dengan niat dari rumah itu, nawaitunya ke masjid ini ya nawaitu nuntut ilmu sambil berjamaah sholat subuh. Wazkuru, nah ini wa idnajainakum, kita ulangi lagi, wa idnajainakum itu ditafsiri sebelum idnajainakum itu dipahami dulu. Wazkuru lan elingo sira kabeh Bani Israil, ini masih nang Bani Israil. Jadi ternyata saya tadi malam buka-buka yang lebih jauh dari kitab tafsir itu, orang kalau sudah kena penyakit iri, dengki, hasud, dinasehati model opo mawon, dinasehati sampai dimeleh-weleh-aken. Nah ini kan meleh-meleh-aken tau apa nggih? Nun sewu nggih. Nah diweleh-weleh. Alhamdulillah. Matur nuwun ibu, tehnya ini luar biasa. Dioleh-oleh-akan ya orang berubah-berubah. Makanya kalau tiang niku kalaupun gak ada penyakit iri, waduh masya Allah. Dan melihat sesuatu itu dengan kejelekan terus, gak pernah ada sesuatu yang baik. Makanya Gusti Allah sampai berapa ayat cobi panjenengan pirsan ini. Dan ini bukan hanya di dalam surat Al-Baqarah, di beberapa surat selanjutnya juga menjelaskan bagaimana karakter orang yang sudah punya iri. Bani Israil itu kan karakter orang yang sudah punya iri, karena ketika Rasulullah Nabi Muhammad diangkat bukan dari golongan orang Yahudi atau orang Nasrani, itu aja masalahnya.
Wazkuru lan elinge sira kabeh Bani Israil idnajainakum tatkalane nyelametake ingsun Allah kum ing sira kabeh tegese abaakum ing mbah buyutmu ya. Karena apa? Ternyata Bani Israil itu selalu dalam kondisi terdesak memang. Walaupun Gusti Allah juga ini gitu loh. Memang apa? Memberi keistimewaan kan, wa ini faddaltukum alal alamin. Nah itu. Jadi peringatan ini supaya betul-betul selalu Bani Israil itu maunya ya apa carane ben Bani Israil itu iman gitu katanya. Nah satu sisi ayat ini memberikan gambaran kasih sayang Gusti Allah kepada Bani Israil, tapi di sisi yang lain Gusti Allah juga meleh akan Bani Israil. Wa idnajainakum lan tatkalane ingsun Allah kum nyelamatkan akan sira kabeh nyelamaken saking pundi saking nopo min ali fir'auna saking keluarganipun Mbak Fir'aun dari kekuasaan singgasananya Fir'aun itu kan di belakang dalam surat-surat pendek wa fir'auna dil autad dan kekuasaan Fir'aun yang punya bala tentara yang hebat kan itu kan ada wa fir'auna dil autad iromadatil imad wa fir'aunil autad. Tetapi belakangnya ayat itu memberi gambaran pasoba alaihi sauto adab. Kalau kekuasaan sesuatu kekuasaan dunia sudah penuh dengan kelacutan egoisme dan tidak lagi memperhatikan norma-norma, maka sauto azab kan surat apa ini? Min ali fir'auna saking keluarga. Kenapa dia katakan keluarga? Karena kekuasaan itu bukan seorang diri ya, rangkaian jabatan mulai rojo ngantos RT RW. Nah, jadi itu jaringan dari sistem kekuasaan formal dunia. Nah, yasumunakum hale padha ngicipaken ayat ayudikuna tegas padha ngicipaken iku ingsun aukum ing sira kabeh menyelamatkan dari tipu dayanya, dari siksaannya yang soal azab itu, yang siksaan Fir'aunnya itu luar biasa ya, bengis lah, ini baru ketemu nih bahasanya. Jadi kekuasaan yang bengis ya, kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang semaunya sendiri, nggak cocok bantai. Nah sekarang itu kan yang diperlihatkan gak cocok karo karpe langsung sikat habis. Nah Gusti Allah itu menyelamatkan kepada Israel seperti itu tuh dengan wujude kados nopo su'ul azab ini siksa yang sangat pedih itu, yang menyakitkan itu, yudabbihuna tegese ono perintah menyembelih ya, ini bayan itu bayanun sebagai penjelasan lima qoblahu. Jadi yudabbihuna itu kalau ingin dijelaskan menurut struktur katanya itu sebagai penjelas dari yasumunakum su'al azab. Salah satunya kalau jadi beritanda satu yudabbihuna abnaakum, menyembelih ya, menginstruksikan kepada seluruh warga yang tinggal di bawah kekuasaan Fir'aun itu untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Al mauludina tegese setiap anak yang lahir laki-laki itu harus dibunuh, instruksi dari Fir'aun. Wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan hidup ya. Yastahyu itu membiarkan hidup orang-orang perempuan. Mengapa ada instruksi seperti itu? Liqauli ba'dil kahanati, karena mengikuti petunjuk sebagian dari dukun. Kahanah itu dukun, makanya hati-hati dengan para dukun itu. Jadi Fir'aun itu ya, nah ini nun sewu ini kalau melihat ayat ini ngapunten, ini bukan ini wajar kalau orang-orang berebut jabatan itu sampai melibatkan para dukun.
Bahkan ada yang semedi dulu di Gunung Lawu, ada yang larung samudra di laut pantai selatan, itu banyak. Mengerikan ya, kalau orang sudah terbuai dengan jabatan. Nopo mawon dilakoni ya. Bahkan sampai al-wasilah al-ghayah tubarirul wasilah, mencapai tujuan itu dengan menghalalkan segala cara. Nah, itu liqauli ba'dil kahanati, karena mengikuti omonganipun sebagian dukun lahu maring Fir'aun. Apa katanya? Nasihat, tim spiritual, pembisik. Nah, pernah dengar kan dulu ada pembisik. Pembisiknya Fir'aun itu para dukun. Nah, para dukun itu mengatakan apa? Inna mauludan yuladu fi bani Israila yakunu sababan li zahabi mulkika. Nah, ini ungkapannya para dukun itu. Inna mauludan ing sautane utawi saban-saban kang lahir. Yuladu kang den lahir akan si maulud, den lahir akan mipi bani Israila ing dalem lahir dari keluarga Bani Israil. Nah, Bani Israil itu saja ini keluarga yang lahir dari anak putune Nabi Yakub. Nah, cuman ya itu yakunu kang ono sapa si yuladu ya, atau si maulud ya, yang dilahirkan dari Bani Israil itu iku sababan, jadi sebab lidzahabi mulkika, hancurnya kerajaanmu wahai Fir'aun. Ya itu. Jadi menurut itu, ngeri itu kalau sudah berhubungan dengan royoan jabatan itu. Kalau sudah dukun bertindak sama dengan cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu akhirnya sampai munyeng kan. Nah, sampai digoleki doa mahabbah, dipuasai pisan. Wah. Ya abati ini roa itu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamara roa itu. Nah, itu jarene doa mahabbah itu. Jadi kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, supaya jenengan tidak ke dukun, maos doa dalam surat Yusuf itu. Wa fi zalikum la wa fi dalilan iku ing dalam kahananipun sira kabeh Bani Israil ay azaba al azabdab wal injai, tegese rupane wa fi zalikan ini isim isyarat. Nah, seperti adanya siksaan dan adanya penyelamatan iku balaun ay ibtilaun au inamun, tegese sebagai ujian ya, sebagai balai itu sebagai ujian. Ujian dari siapa? Mir rabbikum, saking pangeran sira kabeh Bani Israil adimun kang moho agung, ujian yang besar itu. Nah, itu jadi memang di dunia ini Bu, diberi apapun pun ngantos ngeresulo dan pun ngantos istilahnya itu terlalu bergembira ria. Diberi kesehatan, syukurnya apa? Digunakan untuk ibadah. Ujian semua itu, sehat juga ujian di dunia. Tidak ada satupun aktivitas kita di dunia ini bukan balaun mir rabbikum ya, itu merupakan ibtila, merupakan ujian ya. Atau inamun atau ujian itu sama saja, ujian sakit ya juga ujian inam, diberi anugerah banyak kenikmatan. Inam itu istilah yang ada hubungannya dengan bungai hati. Nah, kalau ibtila itu istilah yang ada hubungan dengan susahnya hati. Nah, jadi kalau sudah perasaan susah, sedih, itu kategori ibtila. Nah, ibtila maupun inam sama-sama ujian. Yang berhasil siapa? Liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala itu pemenangnya, Bu. Ayyukum ahsanu sinten mawon sing paling apik amale diantara kalian, itu pemenangnya. Nah, mudah-mudahan jenengan ini sebagai pemenang ini dengan mengalahkan ngantuk, berangkat jam 3 ke masjid. Nah itu. Ini kan kenapa dia katakan pemenang? Karena kita ini kan bergelut, berjuang. Nah, ada istilah jihadun nafsi itu di situ. Ada istilah jihad itu berjuang untuk memenangkan ya kerentege nafsu. Itu perjuangan yang paling berat. Uzkuru, nah terus di ini lagi sekarang diweleh-weleh akan malih semacam di inilah di idfarokna ya, ini sama dengan yang belakang idfarokna tatkala parokna itu bagaimana falakna tatkalane wis mecah sapa ingsun Gusti Allah bikum maring sira kabeh ai bisababikum tegese sebab supaya menyelamatkan kamu semua Bani Israil. Farokna apa? Al-bahro ing lautan. Nah, jadi ini kan pertolongan Gusti Allah itu idnajainakum dari yudabbihuna abnaakum, satu. Yang kedua faroknal bahro. Gusti Allah memberi mukjizat dengan memecah lautan. Tujuannya memecah lautan itu apa? Untuk menyelamatkan Bani Israel yang dikejar-kejar oleh Firaun. Pokoknya ya. Nah. Aidakhaltumuhu teges teh padha mlebu kabeh sira kabeh hu ing segara ing baher ya. Haribina dengan cara melayu. Ayo saiki setelah lautan itu dipecah, ayo segera kalian berlari ya untuk menyeberang. Nah, konon kayaknya Laut Merah nggih. Min aduwikum tegese menyelamatkan kamu semua dari musuh-musuh kalian, tegese musuh sapa? Firaun. Dengan lari, Bu. Nah, ada yang menafsiri kalau kita beribadah untuk melawan itu harus gerengsengnya harus ini, jangan tete glate, bahasa lainnya tete glate, harus harib, harus betul-betul. Makanya kan ada sayati zamanu alan nasi ya. Suatu ketika kata Rasulullah itu akan ditimpakan suatu keadaan di mana orang itu tidak lagi memperhatikan amin halalin amin haromin. Orang zaman itu orang sudah betul-betul terbuai oleh dunianya itu sehingga tidak memperhatikan barang halal maupun barang haram. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu fa'alaikum bil haram kata Rasulullah, maka kalian semua harus berlari. Ila aina mahrob ya Rasulullah, kemana kami berlari wahai Rasulullah? Nah itu berlari ilallahi wa rasulihi, kembali kepada jalan Allah dan petunjuk Rasulnya. Monggo ini ya, sekarang kan sudah mulai terjadi itu zaman di mana halal haram itu sudah tidak lagi diperhatikan. Aktivitas kita tidak lagi memperhatikan iki bener opo salah. Nah itu monggo kita ini yang sudah rutin itu diperhatikan saestu. Jangan terlalu terbuai. Nah, seperti apa yang kemarin di ayat sebelumnya, kalau kita terbuai itu kan sama dengan kecipratan penyakitnya wong Bani Israel. Nah ini Bani Israel ini setelah diselamatkan dari Fir'aun, diselamatkan macam, akhirnya dia merasa fadol tukumnya merentul. Wah kalau begitu saya di fangjaina lan padanya dan wis nyelamat akan sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh Bani Ismail minal gorki, dari apa? Dari kerem, yaitu ketika dia lari ya, sudah sampai di tujuan di daratan tertentu ya, kemudian dikejar oleh Firaun kan. Nah, begitu dikejar di tengah-tengah lautan akhirnya gorok kerem ya Firaun sebetulnya Firaun ketika tinggal lehernya saja kata mau nyemp itu dia
bengok-bengok mau bertobat, tetapi ternyata tobatnya dilempari endut. Endutnya apa? Endut laut, lumpur laut. Ya. Akhirnya langsung ceritana kados ngoten menurut beberapa riwayat. Nah, oleh karena itu akhirnya Rasulullah membuat pernyataan orang itu pasti akan diterima tobatnya malam yughargir, selama orang itu belum pada kondisi sakaratul maut. Oleh karena itu kalau penyan punya dosa, punya kesalahan, kalau belum maka cepat-cepat tobat. Masih ada harapan untuk diterima oleh Gusti Allah. Kalau sudah langsung itu sudah gak ada harapan lagi. Nah, oleh karena itu monggo nggih, kalau sudah apalagi kalau diuji sakaratul mautnya itu berhari-hari, berlama-lama, nah itu ada juga kan. Itu gambaran ngoten mawon. Kadang-kadang tiang niku cik boten sadar kadang-kadang. Terutama wa agrokna lan ngeremaken ingsun ala Fir'auna ing keluargane bolo Kurawa nek Fir'aun sak Fir'aunnya itu. Kaumahu tegese kaum Fir'aun mahu sertane Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun ngejar-ngejar sak bolo tentaranya, setelah sampai di tengah-tengah lautan, wa agrokna, kemudian Gusti Allah ngeremaken, menenggelamkan. Wa antum utawi iksira kabeh Bani Israil iku tang durung padha weruh sira kabeh. Kejadian seperti itu kan kamu tahu semua. Kalau satu, ketika kamu diselamatkan dari pembantaian anak-anak yang lahir, anak laki-laki yang lahirlah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ini menjadi kepala sukunya Bani Israil. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, akhirnya Gusti Allah menyelamatkan dengan membelah lautan, kan itu. Dan kamu semua tahu. Nah, itu. Kadose ngaten cerita nggih. Nah, ini kalau kita resapi ayat kados ngeten niki kan Gusti Allah tuh saking pertelone saja nih. Ya, awakmu dikai selamat, dikai bahagia, dijelasno kan. Oleh karena itu kita maos Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbisa wa hilal jannata itu diperhatikan saya itu. Jadi ternyata apapun yang kita lakukan kalau tidak diselamatkan oleh Gusti Allah tidak akan berhasil. Makanya disinilah walatai asu min rohillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi, sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan kita, kalau masih mau bertobat, insya Allah Gusti Allah masih mau nyepuro. Selama itu tadi kata Rasulullah malam yughargir, selama kita belum pada posisi sakaratul maut. Ya. Kita teruskan lagi satu ayat lagi ya. Wa'adna. Nah, ini baru ini sudah ini wa'adna Musa arba'ina lailatan, mulai ini nakale dablege Bani Israil, mulai ini kumat mali. Nah, makanya kalau sudah, yaitu orang ini kalau sudah punya karakter ini kumat-kumatan ya, kalau Bani Israil ini wa'adna lan tatkala wis janji sapa ingsun ya bi alf. Nah, ini bacaan wa'adna itu ada yang tidak pakai alif, wa'adna saja. Itu wa'adna. Ada yang mengatakan diwaos dengan wa'adna. Nah, bi alifin waduniha. Dengan kata ada wa'adna itu bisa pakai alif dan tidak pakai alif, tetapi maknanya sama. Wa'adna Musa ing Nabi Musa naknya di sini Gusti Allah, Bu. Tatkala ingsun Gusti Allah janjeni ya,
Musa ing Nabi Musa, ya dengan apa? Dengan Nabi Musa semacam di training ulang. Arba'ina lailatan selama berapa? 40 hari. Untuk apa Nabi Musa disuruh belajar lagi sungguh-sungguh selama 40 hari itu? Litakmalu biha, untuk betul-betul memahami secara utuh kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa setelah kitab Taurat itu ingqidaiha at-Taurata. Jadi tatkala Taurat itu sudah sempurna diturunkan kepada Nabi Musa, ya, supaya betul-betul isi kandungan dari Taurat itu bisa dipahami dan bisa diamalkan secara baik, ya. Ditakmalu biha, supaya betul-betul bisa beramal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab Taurat itu. Nabi Musa di training dulu. Nah, kalau Rasulullah itu kan diberi wahyu yang bukan Al-Qur'an secara berkelanjutan selama beliau mengemban kerasulan, mulai usia 40 tahun sampai usia 63 tahun itu Rasulullah langsung. Nah, kalau Nabi Musa semacam di training, dikondisikan ya selama 40 hari Nabi Musa biar betul-betul bisa memahami secara utuh dan bisa memberi contoh kaya apa mempraktekkan ajaran yang ada di dalam Taurat itu. Tetapi ini Bani Israil, dableknya Bani Israil kumat. Sumata khotumul ijla, ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israil hanya selama 40 hari saja, sumata khotukunul dipodo ngalap sopo si Bani Israil. Nah, ngalap apa? Al-ijla. Nah, ini al-ijla itu diartikan apa? Patung sapi. Nah, itu. Bukan patung sapi, patung sapi dijadikan sesembahan. Nah, itu. Siapa yang mereka supaya patung sapi ini dianggap Tuhan? Ya namanya Musa Asamiri. Alladzi saghahu lakum as-samiriyu ilahan. Namanya sama-sama Musa. Yang satu Nabi Musa yang jadi rasul, kemudian oleh Gusti Allah sudah belajar selama 40 hari. Konon ada yang ada yang meriwayatkan belajarnya kepada siapa? Kepada Nabi Khidir. Nanti di surat apa itu? Nanti surat Al-Kahfi. Nah, itu Nabi Khidir. Ya. Makanya ada muncul cara belajar spiritual itu. Mengapa orang-orang tirakat poso 40 dino, yaitu tabarukan kepada trainingnya Nabi Musa. Nah, tetapi harus ada pembimbing, ada mursyidnya. Mursyidnya siapa? Nabi Khidir kan. Konon sampai sekarang Nabi Khidir itu dia masih ada, beliau masih sugeng di dunia katanya. Kadang-kadang orang-orang tertentu ya ditemoni, kadang-kadang. Nabi Khidir ini juga misteri. Nah, karena itu misteri, itu orang istimewa yang diangkat oleh Gusti Allah, tetapi statusnya bukan rasul. Mim ba'dihi, sawuse Nabi Musa pergi selama 40 hari ibadadahabihi ilami adina. Nah, itu. Wa antum utawi sira kabeh Bani Israil iku zalimun, praktek seperti itu kamu melakukan kezaliman. Nah, itu. Ya makanya kita cepat-cepat pengajian ini setelah ditinggal Yai Faisal gak boleh berhenti. Khawatir nanti kembali lagi kepada seperti umatnya Bani Israil melok Musa Asamiri kan repot kan. Jamaah buyar gak ono gak ono sing ngisi pengajian. Nah, kan repot. Makanya monggo nggih sami-sami belajar, kita ini sami-sami. Kula juga sanes niati ngajari panjenengan, nauzubillah nggih.
Tapi kula juga niat leres-leres sami-sami belajar. Summa aufaunan, tetapi Gusti Allah ya ini gambaran. Summa aufaunan nuli ngampuni sapa ingsun Gusti Allah ankum saking sira kabeh mimba zidalika saking sawuse awakmu kabeh melakukan kezoliman dengan menyembah pedet, patung pedet yang diajari oleh Musa Asamiri. Diampuni Pak. Dulu itu memang beda dengan kita sekarang. Kalau dulu itu bahkan cara mau tobatnya tuh dalam surat Al-Baqarah juga kan macam-macam itu. Ada yang disuruh mau suruh menyembelih sapi, kan. Kemudian ya gara-gara gegeran ada orang mati kan itu podo tanya siapa yang membunuh orang ini, siapa yang bunuh orang ini, siapa yang bunuh orang ini. Nah kemudian Gusti Allah untuk nguji Bani Israel itu gini aja, saiki semacam bukan sayembara. Nah kalau dulu belum ada reserse Pak, kalau sekarang kan sudah ada reserse ya. Nah resersenya kalau dulu itu akhirnya caranya yaitu dengan mubahalah. Nah saya ingin golekin sapi ya. Nah sapinya itu ya juga sapi kados nopo Gusti. Tanya ya wahai Musa kepada pangeranmu, sapimu kaya apa, macam-macam itu. Nah setelah ketemu disembelih, sebagian dari potongan sapi itu dipukulkan ke mayit kan itu. Akhirnya mayitnya hidup lagi. Siapa yang mateni kula niki ini? Nah itu nanti ceritanya pas sedang itu aja kan. Nah, ada 3 ya, pas waktu ayat itu aja ceritanya ini. Nah itu. Mimba didalika sawuse awakmu padha zalim dengan menyembah pedet ya, yang ustadznya siapa? Musa Asamiri. Makanya hati-hati ini. Kita sudah digambarkan oleh 2. Ada ustadz yang benar dan ada ustadz yang salah. Podo usade, namanya sama-sama Musa nih. Yang satu Musa kekasih Gusti Allah dan Rasul, yang satu Musa Asamiri. Sama dengan iblis kan, ketika nggoda Nabi Adam di surga sana, iblis berpura-pura sebagai orang yang memberi nasihat. Makanya hati-hati dengan para penasehat ini. Ya. Sama dengan Firaun ya kan. Ternyata Firaun mencari penasehatnya siapa? Ahli-ahli tenung dukun. Nah, ternyata memberi nasihat yang salah. Nah, makanya Imam Ghazali sampai berani membedakan penasehat yang benar dengan penasehat yang salah. Penasehat yang benar namanya ulama ul akhirah, penasehat yang salah namanya ulama su kan. Memang misteri di dunia ini kita hidup kita ini. Ya mudah-mudahan kita bagian dari yang baik-baik saja nggih. La'alakum supaya awakmu sira kabeh Nabi Bani Israil ikut taskuruna gelem padha syukur. Karena apa? Karena apa yang Gusti Allah berikan dengan menyelamatkan dari kejarannya Firaun, ya kan? Kemudian memaafkan, mengampuni dari kezolimanmu hai Bani Israel dengan menyembah pedet sebagai Tuhan yang kiainya ini Musa Asamiri yaitu. Nah, dengan seperti itu maunya Gusti Allah supaya kalian itu bersyukur karena kondisi seperti itu, pertolongan Allah seperti itu ni'matana alaikum, nikmat ingsun yang diberikan kepada awakmu kabeh wahai Nabi Bani Israil. Terus wa id ataina Musal kitabat Taurat wal Furqan. Nah, kita teruskan minggu yang akan datang saja. Barangkali ada hal-hal yang perlu kita. Jadi begini Bapak dan Ibu, saya mohon ya monggo kita ini niati belajar, nggih, belajar sami-sami. Ya kalau ada keliru ustadznya ya juga jenengan ingatkan. Kalau panjenengan kan sudah belajar juga berlama-lama ikut ngaji teng masjid ini, kalau kurang pas monggo ingatkan.
Mari kita budayakan watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Sebab namanya ustadz sendiri belum tentu selalu benar. Apalagi kalau memberi fatwa, fatwanya keliru. Fa'aftau bi ghairi ilmin fa'adolu wa'adolu, kan akhirnya bisa saling sesat menyesatkan. Mudah-mudahan kita ini bukan termasuk bimbingannya Musa As-Samiri, tetapi termasuk bimbingannya Musa Rasulullah, kan ngoten. Ada yang ditanyakan? Monggo. Nah, ya, monggo. Alhamdulillah. Nggih, ngatur suwun. Jadi Nabi Musa ini jadi rasulnya ini usianya masih muda. Ya, Nabi Musa, nah berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu diangkat jadi nabi dulu, 3,5 tahun kemudian baru diangkat jadi rasul. Kalau Nabi Musa bersamaan, ya nabi yang rasul. Nah, itu bersamaan itunya. Jadi dalam istilah tauhid itu kan ada nabi dan ada rasul. Nabi itu sama-sama mendapat wahyu, tetapi pun tidak punya tugas untuk mendakwahkan. Tetapi dibantah pendapat itu oleh sebagian ulama. Sebetulnya nabi dan rasul itu gak ada bedanya, karena nabi itu juga ditugasi juga, hanya bedanya itu kalau nabi itu fokusnya hanya untuk tauhid, Pak. Karena nabi itu kan dari kata naba'a. Naba'a itu berita. Jadi nabi itu orang yang ditugasi menyampaikan berita gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak punya tuntutan untuk membimbing, itu bedanya. Aku wis nyampaikan cara bertauhid yang benar. Tetapi tidak diimbangi, tidak disempurnakan dengan menjalankan syariat. Nah, kalau rasul ya di samping mengajarkan tauhid juga mengajarkan syariat. Nah, makanya Nabi Musa disuruh semacam training selama 40 hari itu dalam rangka bagaimana mempraktekkan apa syariat lah, bahasa yang lebih praktisnya itu syariat yang ada di dalam Taurat itu supaya bisa dipraktekkan oleh Nabi Musa dengan umat-umatnya. Nah, kalau Rasulullah beda. Rasulullah Nabi Muhammad itu cara mempraktekannya itu langsung dibimbing oleh Gusti Allah sendiri tanpa harus ditraining. Seperti sholat, ketika Mi'raj dapat perintah sholat, ya itu tidak perlu diberi contoh kayak apa sholatnya itu. Sholat yang dipraktekkan oleh Nabi secara langsung Rasulullah di trainingnya sambil berjalan itu oleh Gusti Allah itunya itu prakteknya itu. Makanya Nabi membuat pernyataannya kan solu kama ra'aitumuni usolli. Itu. Hudu ani mana sikaku dan seterusnya. Makanya akan ada ayat dalam Al-Quran itu wa ma yantiku anil hawa ila wahyu yuha. Nah, makanya dalam formasi kerasulan sebelum Nabi Muhammad dengan kerasulan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka praktek syariatnya itu berjalan bersamaan. Makanya ada istilah at-tadarruj fit tasri'. Jadi begitu Rasulullah diangkat jadi rasul, begitu pula seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada Rasulullah bagaimana mempraktekkan perintah-perintah Allah itu. Itunya begitu itu Pak. Nah, makanya muncullah dalam kita ini ada istilah sunnah tasyri'iyah. Untuk orang Islam ini contoh dari Rasul itu sunnah.
tanpa itu. Nah, kalau sunnahnya Nabi Musa itu di training dulu untuk bisa bagaimana Nabi Musa mempraktekkan apa-apa yang ada dalam Tauratnya itu. Itu kalau menurut penafsirannya kados ngoten, Pak. Ya itu. Nggih? Nah, keistimewaan Rasulullah Nabi Muhammad itu ya malaikat Jibril itu hanya mengajarkan teks Al-Qur'annya saja, kan itu. Tetapi prakteknya langsung Rasulullah itu dibimbing oleh Allah sendiri. Prakteknya itu. Itulah yang membuat keistimewaan amaliyah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya dalam ayat Al-Qur'an cukup in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan itu keistimewaan di situ. Kalau awakmu demen nang Gusti Allah pun bingung-bingung ikut aku ae. Wa mayyuti'ir rasula faqad atau Allah. Kalau awakmu taat nang Rasul nang aku, kata Nabi Muhammad, itu sudah dianggap sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo bingung-bingung. Nah, itu bedanya itu. Di situ keistimewaannya kita sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten, cekap. Al-Fatihah. Auzubillah.